Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup di dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Para murid atau kita semua pernah kehilangan. Kehilangan bukan hanya barang, tetapi kehilangan mungkin orang yang kita kasih, kita cintai, karena dia meninggal. Entah istri, entah suami, entah adik, entah kakak, entah anak, entah eyang atau simbah. Saya ingin
menampilkan sebuah lagu bagaimana merasa kehilangan itu. Lagu itu saya ambil dari YouTube, mungkin semoga tidak terlalu panjang. Judulnya adalah Selamat Jalan Kekasih. Tidak tahu semua. Untuk membedakan bagaimana murid-murid juga sebenarnya merasa para rasul kehilangan. Tetapi apa bedanya kita kehilangan dan murid-murid Yesus para rasul kehilangan? Saya dengarkan, coba kita rasakan ataupun kita pasti banyak Anda semua yang tahu lagu ini. Gimana caranya ya ini ya supaya saya ginikan saja karena dari YouTube. Diserok ke. Telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Banyak yang bisa. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku kehilangan untuk selama-lamanya. Cukup sekali kau lukai hati ini, tak ingin terulang kembali. Kau tinggalkanku sendiri. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Penggalan saja ya. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih. Para rasul juga merasa kehilangan, tetapi beda dari yang seperti yang dinyanyikan kehilangan ini. Karena apa? Karena Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ketika mereka ketakutan pada orang-orang Yahudi, Yesus datang. Ketika rumah itu terkunci rapat-rapat, Yesus datang. Dan apa yang dikatakan kepada para rasul itu dalam suasana ketakutan kepada orang-orang Yahudi, jangan-jangan dia juga akan dikejar-kejar sebagai pengikutnya. Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Bukan hanya sekali saja dikatakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Tentu ini memberikan kegembiraan, sukacita yang besar. Kalau orang atau siapa kekasih yang atau siapa anak atau ya datang kembali mungkin malah terkejut ya. Tetapi ini Yesus sendiri, mereka bersukacita, murid para rasul bersukacita. Dan apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus kepada mereka setelah mengatakan seperti itu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka, terimalah Roh Kudus. Roh Allah sendiri, Roh Yesus sendiri yang diberikan, kehidupan Yesus yang diberikan kepada para rasulnya, pada murid-muridnya itu, agar meneruskan warta kebangkitan ini, warta penampakan ini. Ketika Yesus menampakkan diri itu, dia menunjukkan juga luka-luka di bekas tangannya dan di bekas lambungnya, menunjukkan ini benar-benar Yesus yang telah wafat, disalibkan, bukan yang lain. Ini adalah Yesus yang disalibkan dan wafat dan dikuburkan, bukan yang lain. Menunjukkan inilah aku yang dulu juga disalibkan, untuk meyakinkan bahwa itu adalah Yesus yang tersalibkan, yang disalibkan dan kemudian bangkit mulia, sekarang hidup kembali di tengah-tengah mereka. Thomas di antara para rasul itu, yang entah kebetulan kemana dia pergi, tidak beserta dengan murid-murid atau para rasul, entah kemana tidak diceritakan. Dia bersembunyi di tempat lain, ya juga karena takut. Tapi seminggu kemudian, 8 hari atau seminggu kemudian datang, berkumpul dengan murid-muridnya, dengan pintu-pintu juga terkunci. Datang. Dan dia mengatakan, sebelum ketika teman-temannya mengatakan, aku telah melihat Tuhan, aku telah melihat Yesus, dia hidup lagi, hidup kembali, dia telah bangkit dari kematian. Thomas mengatakan, aku tidak percaya. Sebelum aku memasukkan tanganku di bekas tangannya ini ataupun di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Coba kalau Yesus tidak hadir 8 hari kemudian, entah seperti apa Thomas ini, mungkin dia tetap tidak percaya akan Yesus. Tetapi syukur Tuhan berkenan hadir lagi. Inilah kerahiman Allah, kemurahan hati Allah untuk hadir kepada mereka dan melihat Yesus yang telah bangkit mulia itu. Dan Thomas juga kemudian oleh Yesus dikatakan, Thomas, masukkanlah jarimu ke bekas tangan, bekas luka di tangan dan lambungnya, dan sekali-kali janganlah tidak percaya, melainkan percayalah. Dan apa yang kemudian dikatakan oleh Thomas, Tuhanku dan Allahku. Dia menerima, percaya, Tuhanku dan Allahku. Tuhan memang berasal dari Allah Bapanya yang diutus di dunia ini untuk menyelamatkan manusia, menebus manusia dari dosa-dosanya karena tidak percaya itu. Itulah kegembiraan, sukacita. Tapi masih ada satu pelajaran lagi. Bukan hanya kepada Thomas dan para rasulnya, tetapi kepada semua yang mungkin tidak mendapatkan penampakan oleh Yesus kepada mereka, yang tidak mendapatkan penglihatan atau penampakan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Karena itu kemudian dikatakan oleh Yesus, berbahagialah kata Yesus padanya, karena engkau telah melihat aku, lihat
aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apakah kita pernah melihat Yesus? Tidak. Kita termasuk orang yang dikatakan di sini. Berbahagialah orang yang tidak melihat. Kita tidak melihat Yesus, namun percaya. Itulah kesaksian para rasul, dan mungkin juga banyak orang tidak melihat Yesus. Tidak semua murid-muridnya mendapatkan penampakan Yesus ini. Mungkin hanya kalangan terbatas para rasul yang dikumpulkan oleh Yesus dan beberapa yang lain seperti Maria Magdalena dan sebagainya melihat Yesus, merasakan kehadirannya. Mereka bersukacita dan bergembira. Kita juga dikatakan berbahagia meskipun kita tidak melihat Yesus penampakannya. Tapi kita lihat apa yang kemudian terjadi, membentuk satu kelompok gereja kecil yang mempunyai semangat kebangkitan Yesus, seperti ditulis di dalam bacaan yang pertama tadi. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa. Sehati dan sejiwa. Karena kebangkitan, karena iman akan Yesus yang telah bangkit itu. Dan mereka hidup secara bersama-sama solider satu sama lain. Tidak ada yang kekurangan di dalam hidupnya. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Itulah cara hidup mereka di dalam kehidupan di antara mereka di dunia ini, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Tidak ada yang kekurangan karena mereka satu sama lain saling membantu, saling menolong, saling menguatkan, sehati sejiwa. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, pada hari kerahiman Allah, Minggu Kerahiman Allah ini juga, marilah kita menimba kerahiman Allah. Sebab boleh dikatakan juga seluruh karya Yesus, hidup Yesus, sabda-sabda Yesus, mukjizat-mukjizatnya dan seluruhnya itu keluar dari kemurahan hati Allah. Keluar dari kerahiman Allah. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Mazmur yang tadi dinyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan karena baiklah Dia. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu juga kita bersama-sama membangun semangat sehati sejiwa hidup kita bersama, karena diberikan semangat roh Yesus tadi itu. Kita juga menerima roh Yesus, roh Allah sendiri diberikan kita. Segala sesuatunya dibuat baik. Ibu bapak dan saudara-saudari semua, kepada orang yang sudah meninggal, sering dikatakan juga kalau ada orang yang meninggal, semoga amal baiknya diterima oleh Allah. Kadang-kadang amal baiknya itu entah banyak entah sedikit, tetapi mungkin baik dikatakan karena kerahimannya, kemurahan hatinya. Kalau ditimbang-timbang baik apa jahat, itu mungkin malah banyak yang jahat, banyak yang tidak baik amalnya. Tetapi kita percaya akan kerahiman Allah. Karena itu kita mohon semoga kerahiman Allah menghapus kekurangan
dan dosa-dosanya. Dan kita percaya itu. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita bersyukur juga atas baptisan kita. Nanti ada beberapa anak-anak, baptisan anak-anak menjadi putra-putri anak-anak Allah sendiri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.